saya Husnul Khotimah. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan best practice saya dalam melaksanakan PPL. Best practice saya dengan judul Upaya Peningkatan Minat Belajar IPS Peserta Didik di kelas 82 dengan penerapan model Problem Based Learning. Best practice kali ini disusun dengan metode STAR, di mana yaitu situasi. Latar belakang dari masalah ini yaitu minat peserta didik yang rendah. Minat peserta didik yang rendah ini dapat dilihat dari sikap mereka ketika belajar di kelas, yaitu yang pertama, peserta didik terlihat mengantuk dan bosan ketika di dalam kelas. Kemudian yang kedua, peserta didik terlihat tidak siap ketika ditanya oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik sering mengobrol dengan teman di sebelahnya. Yang keempat, yaitu peserta didik enggan bertanya ketika belum paham, hanya diam saja. Selain kondisi dari peserta didik, juga dipengaruhi oleh beberapa hal dari segi guru. Yang pertama yaitu media pembelajarannya kurang menarik. Kemudian yang kedua, sumber belajar peserta didik ini hanya buku paket saja, bahkan atau hanya LKS. Yang ketiga, materi IPS ini sangat banyak dan kompleks sehingga sulit untuk dipelajari atau dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, guru lebih sering menggunakan model pembelajaran yang tertentu saja, yang masih konvensional dan berpusat pada guru. Yang kelima, guru hanya fokus pada ketercapaian materi aja. Nah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Dampak positif dari penggunaan model ini dapat dijadikan referensi bagi sesama rekan pendidik dengan permasalahan yang sama ketika mengajar di kelas. Praktik pembelajaran ini dapat memotivasi rekan pendidik untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga membangkitkan minat peserta didik dalam belajar. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini yaitu bertanggung jawab sebagai pendidik di kelas 82 yang melakukan upaya perbaikan, juga sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar di kelas, serta membimbing dan memonitor perkembangan belajar peserta didik. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu dari segi siswa, yang pertama, peserta didik belum terbiasa dengan sintak dari model pembelajaran inovatif yaitu PBL. Kemudian yang kedua, peserta didik belum memiliki rasa percaya diri ketika menyampaikan pendapat dan juga presentasi. Yang ketiga, peserta didik ini memiliki karakteristik senang bermain gadget atau smartphone, sehingga pendidik ini perlu mengingatkan peserta didik ketika proses belajar mengajar. Yang keempat, kurang terbiasa membaca, literasinya kurang sehingga prosedur yang tercantum dalam LKPD itu tidak dipahami dengan baik. Dari segi guru, tantangannya yaitu waktu dalam mempersiapkan pembelajaran inovatif ini terbatas. Yang kedua, guru belum terbiasa dengan penerapan model problem based learning di kelas. Yang ketiga, guru belum maksimal dalam pemilihan media yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, untuk aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama yaitu pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PowerPoint untuk presentasi, dan video yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga bisa membangkitkan minat peserta didik di kelas. Nah, hasilnya peserta didik yang dulunya cenderung pasif, nah sekarang sudah mulai bersemangat dan antusias dalam proses pembelajaran. Yang kedua, perubahan perilaku peserta didik, di mana yang dahulu hanya 1-2 orang yang mengerjakan dalam diskusi, nah sekarang sudah mulai dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya ketika berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Peserta didik juga sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Ini sesuai dengan testimoni salah seorang guru yang mengajar di kelas 82 yaitu Ibu Putri dengan mata pelajaran matematika. Di mana menurut testimoni dari beliau, dengan adanya penerapan model problem based learning ini dapat meningkatkan minat belajar siswa, juga siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam berpendapat di kelas. Selain testimoni dari guru, ada juga testimoni dari peserta didik, di mana peserta didik ini menyatakan bahwa mereka sangat senang ketika belajar dengan model problem based learning
Juga mereka menyatakan bahwa sudah mulai belajar berani untuk mengungkapkan pendapat. Itu tadi best practice yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Tetap semangat dan terus belajar untuk menjadi guru profesional sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.